Salam akhir tahun. Di dalam hari-hari ini kita sedang menghadapi detik-detik terakhir daripada 2020. Saya mau berkata bahwa ada banyak yang kita sudah lewati. Ada begitu banyak kemenangan, ada begitu banyak juga tantangan. Ada begitu banyak sukacita, tapi juga kita harus melepaskan banyak hal. Saya mau berkata, inilah saat-saat yang menentukan. Saudara, di awal tahun, pada waktu itu sebelum ada pandemi, ada begitu banyak penglihatan di mana ada serbuan belalang, saudara, menuju kepada anak-anak Tuhan. Saudara, ada serbuan belalang masuk ke kota demi kota, dan itu akan mendapatkan sangat banyak kemiskinan, kerugian, kematian. Tetapi saudara, di akhir daripada tahun, saudara, di akhir dan penghujung daripada hari-hari ini, di akhir daripada 2020, ada lebih banyak dari 3-4 saudara nabi yang melihat hal yang mirip. Yang satu berkata ada serbuan lalat. Saudara, ada serbuan gagak, saudara, menuju kepada anak-anak Tuhan. Saudara, kita tahu burung gagak bicara tentang yang namanya kematian. Tetapi itu juga bicara mencuri hal-hal yang baik dalam hidup kita. Juga mencuri firman Tuhan. Tetapi ada juga, saudara, serbuan lalat. Saudara, kita tahu lalat adalah hoaks. Lalat adalah penyesat. Lalat adalah sesuatu yang mengacaukan atmosfer, membawa penyakit. Dan kita harus sangat waspada. Kita sangat waspada. Karena banyak nabi berkata bahwa 2 minggu terakhir sebelum akhir daripada 2020 dan awal tahun sangat menentukan. Saudara, saya mau berkata, pada waktu serbuan itu menuju ke tempat kita, apa yang harus kita buat? Saudara, yang pertama saya mau berkata, mengucap syukur. Mengucap syukur adalah tembok, saudara, yang ada di sekeliling hidup kita. Mengucap syukur tiba-tiba, saudara, membawa sesuatu yang luar biasa. Itu meningkatkan iman. Dan pada waktu kita punya iman, kita juga punya imum. Pada waktu kita punya imum, maka kita juga, saudara, menjadi aman. Karena itu, hari-hari ini kita harus benar-benar belajar mengucap syukur. Saya mau ambil satu ayat buat saudara. Saudara, di dalam Yesaya 38 ayat 18 sampai 20. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapak memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak bermain kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Saudara, ayat ini sangat luar biasa, saudara. Saudara, ada banyak orang yang berkata bahwa kalau kita mengucap syukur itu untuk kepentingan Tuhan. Salah. Sekali lagi saya berkata, pada waktu kita mengucap syukur, kita tiba-tiba menolak dunia orang mati. Tetapi sebaliknya, pada waktu kita berhenti mengucap syukur dan kita mulai bersungut-sungut, kita membuat celah kepada dunia orang mati. Tiba-tiba ada kematian di hati kita. Kalau kita berhenti mengucap syukur, kematian terhadap cinta, kematian saudara terhadap pengharapan, dan kematian terhadap iman. Hari ini apapun yang sedang saudara hadapi, mari mengucap syukur. Hari itu ada seorang yang terkena kanker, saudara. Dan dia mulai marah, kecewa, sedih. Dan itu semua membuat saudara dia terus turun dan turun dan turun. Sampai saudara, dokter berkata, tidak mungkin. Dia mendadak menjadi begitu rentan terhadap semua penyakit. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba dia kehilangan semangat hidup. Dan dokter berkata, kalau diteruskan, dia akan ada di ambang daripada kematian. Hari itu, anak ini tidak mau diobatin. Hari itu, dia tidak ada semangat sama sekali. Tapi malam itu dia bermimpi. Dia bermimpi ada seseorang yang berkata, mulai mengucap syukur kalau engkau mau sembuh. Saudara, dan itu bergema terus. Mulai mengucap syukur kalau engkau mau sembuh. Saudara, dan dia mulai mengucap syukur. Dia berkata, saya tidak tahu alasan saya hidup.
Tapi saya mulai mengucap syukur. Dia berkata, saya bersyukur untuk orang tua yang care. Saya bersyukur untuk para dokter. Saya bersyukur saya sakit tetapi tidak ada di hutan. Tapi ada di tempat ini. Saudara, dia mulai bersyukur buat makanan. Dan aneh saudara. Tiba-tiba semuanya mulai membaik. Semua membaik. Saudara, setiap obat bereaksi dengan baik. Saudara, dan dengan sangat cepat saudara. Yang harusnya saudara dia diradiasi dan mengalami banyak hal sangat parah. Tetapi tiba-tiba tidak perlu. Semua membaik dari mengucap syukur. Hari itu Yesus menghadapi Lazarus. Ada kematian. Ada tuntutan orang yang berkata, kalau engkau di sini, bukankah Lazarus tetap hidup? Saudara, hari itu ada sorot mata orang yang tidak percaya. Tapi kita belajar. Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Dan pada waktu Yesus mengucap syukur, tiba-tiba atmosfer berubah. Tiba-tiba ada iman. Tiba-tiba ada kekuatan. Dan tiba-tiba dia berkata, Lazarus keluarlah. Maka hari itu terjadi mujizat. Terjadi kebangkitan. Terjadi saudara keajaiban. Saya berharap kita akan mengakhiri akhir tahun ini 2020 dengan mengucap syukur. Pada saat kita mengucap syukur, kita menghentikan kematian. Dan kita membuka kesempatan buat keajaiban. Kita membuka kesempatan saudara buat sukacita dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita membuka kesempatan saudara untuk hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama akan menjadi membaik. Saudara, pada waktu kita mengucap syukur saudara, tiba-tiba aliran demi aliran Roh Kudus bekerja dengan sangat kuat dalam hidup kita. Saudara, dan Roh Kudus akan memulihkan, menyembuhkan, menguatkan dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara, di dalam Yesaya tadi dikatakan dengan sangat jelas saudara. Karena saudara, Bapa dengan kesetiaannya akan menunjukkan itu kepadamu. Ada banyak orang tidak sadar saudara. Kita punya Bapa yang ajaib. Bapa yang setia sepanjang tahun ini. Dan Bapa yang setia sepanjang tahun ini akan mendampingi kita untuk menutup tahun 2020 dan memulai awal yang baru. Tetapi pada waktu kita berhenti mengucap syukur, tanpa sadar kita memutuskan hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Kita memutuskan hubungan dengan banyak orang yang sebenarnya ingin memberikan cinta, memberikan kesempatan, memberikan pengharapan. Ada banyak orang saudara yang tidak pernah bersyukur dengan kesempatan, dengan saudara kesehatan, dengan apapun yang ada di dekatnya. Hari ini, sebelum kita menutup tahun ini, pandangi keluargamu dan mulailah mengucap syukur. Mengucap syukur untuk suami, untuk anak-anak, untuk teman, untuk rekan sejawat. Mengucap syukur untuk pembantu. Mengucap syukur mulai untuk apapun yang Tuhan berikan. Mulai dari setiap hirupan nafas. Saudara, setiap detik di mana kita masih punya waktu. Setiap saudara kesempatan untuk melayani. Mari mengucap syukur. Pada saat kita mengucap syukur, sekali lagi kita membuka sebuah jalur keajaiban. Dan Tuhan siap membangkitkan kita. Membangkitkan iman kita. Membangkitkan hidup kita. Membangkitkan cinta kita. Membangkitkan pelayanan kita. Hari ini saya berharap tidak ada satu orang pun yang membiarkan kematian berhenti dan mulai saudara mendekat. Bahkan tidak boleh mampir dekat kita. Tapi mulailah buka hidupmu lebar-lebar dengan mengucap syukur. Maka kehidupan kasih setia Tuhan. Karena mengucap syukur, menantikan Tuhan hanya ada di negeri orang hidup. Itulah kata Yesaya. Dan kita percaya kita hadapi akhir tahun dengan sukacita. Karena ada tembok yang kuat. Dan tembok itu adalah tembok ucapan syukur. Biarlah kita memasuki sebuah masa. Sebuah kesaatan. Sebuah waktu mengucap syukur.
Tuhan Yesus memberkati.